yang mereka amankan di hari ini. Dan tanpa berlama-lama dan berbasa-basi lagi, ini dia game ketiga kita, back to the OG map, Erangel. Dan akhirnya setelah pilotnya sudah kena SP1, sudah di warning berkali-kali, sudah dapat teguran keras dari penyelenggaranya. Pesawatnya fair akhirnya Pasta. Akhirnya dari setelah kita sindir ya. Iya, itu pelit banget Pas. Itu udah kena warning, udah berkali-kali ya. Betul. Udah dapat SP1, udah dapat teguran juga. Kalau dia masih pelit, dia bakal diganti pilotnya. Itu. Mungkin karena ancamannya diganti pilot, makanya benar-benar dipertimbangkan banget untuk flight path di Erangel kali ini. Dari Ralipovka berarti ke bagian bawah dari hospital, ada di tengah-tengah antara hospital dan juga Gatka. Dari flight path untuk Erangel kali ini mensupport untuk semua tim tentunya, dimana kalau kita lihat dari TJB mereka udah nge-split seperti biasa Flo. Ada yang turun di arah Lipovka, ada yang turun di bagian Milta Power, dan ada yang menuju ke bagian mini Milta juga. Sementara GD bakal menuju ke arah Milta. Lalu Bigetron seperti biasa mereka bakal mengamankan area farm, di mana Zuxi dikirimkan cukup jauh untuk mengambil barisan rumah tajir yang diluting untuk seorang Zuxi aja. Betul, tapi dari tim BTR kali ini mereka sudah mulai memantapkan gameplay mereka. Terlihat dari BTR dan juga GD ibaratnya udah tahu pengen mainnya tuh gimana nanti PMGC kali ini. Betul. Di match awal banyak sekali tuh ada fight-fight kecil yang terjadi, ada miskom yang gue lihat cukup fatal. Tapi mulai sekarang tuh terlihat BTR dan juga GD mulai stabil gameplaynya. Tapi dari BTR harus sedikit melepaskan pertigaan nih, karena ada tim STE yang gak nyampe, dan feeling gue BTR tahu ini mereka nggak nyampe. Betul. Kasih mereka ruang dikit daripada kita fight di awal-awal. Ya, dan gua rasa nggak cuma BTR gitu yang lepas bagian pertigaan, karena GD juga melepas bagian pertigaan. Karena kita tahu gitu untuk GD dan juga BTR itu adalah dua tim yang biasanya ada satu yang mengamankan bagian pertigaan. Tapi kali ini dilepas karena ada 3 pemain dari 628 tadi yang turun ke arah pertigaan yang ada di sekitar farm dan juga di bagian Milta. Top langsung menuju ke bagian dari arah Novonya untuk memaksimalkan looting mereka. Bolak-balik berarti mereka keluar dari, menjauh dulu dari circle yang pertama, nanti mereka bakal balik lagi setelah mereka kelar looting di area Novo. Ya, tapi ya memang kalau menurut gue pribadi ya, melihat tim-tim sekelas PMGC, mereka dari lihat flight path aja udah bisa kebayang gitu tim mana yang bakal ngedekat ke arah mereka, tim mana yang bakal ngeganggu mereka. Pengalaman kan tadi kelihatan dari BTR dan juga dari GD tahu bahwa wah STE Novo nih nggak nyampe. Benar. Kasih mereka ruang dikit dah, kasih mereka space sedikit untuk ambil mobil supaya kita sama sekali nggak perang rame-rame. Mungkin dari BTR kali yang lebih paham ya daripada GD menurut gua, karena dulu kan BTR pernah punya drop zone itu di Novo. Oh iya, tahu lah ya, kayak wah ini kalau pesawat nggak nyampe biasanya akan diincar posisi ini nih. Betul. Kalau kita ganggu yang ada malah fight nggak worth it di awal-awal. Iya. Kalau kita menang, kalau kalah atau meskipun menang tapi ke pick off, rugi banget. Yes. Dan Infinity kembali menuju ke arah rumah mereka. Gue rasa buat tim-tim yang sudah biasa main di Pro SMB udah terbiasa lah makanin blue zone di zona pertama. Udah jadi hal yang umum lah. Tapi gue agak gimana gitu kalau gue ngeliatin Infinity, di mana mereka biasanya lewat jembatan sebelah kiri itu bakal kepotong sama 628. Yeah. Tapi kali ini mereka ya memang karena drop zone-nya nggak support untuk flight path yang Erangel kali ini, makanya mereka harus menuju ke bagian SMB, ntar mereka keluar lagi. Nah, yang gue worryin adalah ketika nanti mereka keluar dari SMB, kalau mereka lewat jembatan sebelah kiri lagi, apakah bakal ditahan lagi sama 628 atau enggak? Karena momen tersebut itu nggak cuma 1-2 kali, kayaknya udah beberapa kali terjadi di mana 628 memotong pergerakan dari Infinity. Bahkan ada momen Nuzi ya yang ngebuka jalan paling depan itu juga beberapa kali ketangkep sama pemain 628 di jembatan kiri. Bener sih, tapi menurut gue Infinity ya, dia kan lama main di SMB, bukan pertama kali, kedua kali lah ya. Dan harusnya menjadi inceran-inceran begal tuh udah makanan sehari-hari sih buat mereka. Harusnya karena kita ngomong sebaliknya, mereka juga suka gituin orang gitu Pas. NFT digituin berkali-kali ya mereka. Ya karma itu berjalan dengan cepat lah. Israel itu karma, mau gimana pun, baik itu di dunia nyata ataupun di PUBG Mobile, karma Israel guys. Oke, berpindah ke arah GD kali ini. Flo. Tadi observernya mau ambil sinematik, tapi menurut gua ya, dari pengalaman gua nge-cast PUBG Mobile, udah nggak ada debat, nggak ada tandingannya observer di PMCO Prelims Berlin waktu itu. Nah itu sih. Itu nggak ada obat, itu observer sinematika bener-bener bagus banget, fight momennya bagus banget, bahkan kita ngambil story fightnya juga enak gitu. Enak gitu, dan di tengah-tengah sela-sela gini ya, mereka tuh selalu punya ide-ide kayak mau ngedrone ke arah mana. Betul. Atau kita ngomong apa kalau orang film ngomongnya bird's eye view.
Terus ada beberapa nggak cuma untuk sinematik dari misal kayak masuk jendela, terus keluar jendela yang lainnya juga, atau main di bagian pintu, terus ngefollow orang yang lagi looting dengan kamera drone yang bener-bener smooth banget. Mobil nabrak pun. Betul, mobil nabrak dia bisa dapetin smooth drone-nya, terus segala macamnya juga. Bahkan ada beberapa momen yang menangkap kayak indahnya pemandangan yang ada di Erangel, Sunhawk, Vikendi. Waktu itu lagi meta-metanya apa, Erangel senja kan? Betul. Awal muncul senja. Makanya kan? Secret dulu kita kasih nama bukan tim Secret tapi tim senja. Wah, tapi itu hal lucu sih, dan menurut gua apa ya, Observer itu banyak yang ibaratnya lupakan, tapi menjadi bagian super duper penting. Betul. Dalam sebuah turnamen, dalam sebuah perlombaan, karena mereka itu menjadi mata kita pas. Iya. Mau caster sebagus apapun ya, kalau misalkan support sistemnya dari part eventnya itu nggak bagus, kayak misal dari Observer, dari Switcher, ya kita juga nanti bakal bingung, ini apa yang nantinya bakal kita bahas. Kalau kita ngebahas strategi terus orang pasti ada yang bosen juga, kita ngejokes nggak jelas juga pasti orang bakal, apaan sih ini caster, hashtag ganti caster gitu. Udah pasti bakal muncul tuh yang tulisan-tulisan hashtag kayak gitu tuh. Tapi ya itu baik lagi sih, namanya kita bekerja bersama gitu ya. Itu semua teamwork. Ternyata teamworknya ada partnya masing-masing, dan tentu buat teman-teman di rumah kita dukung terus juga ya. Betul. Dari semua staff yang bekerja, semua kru yang bertugas juga. Karena ini liga yang cukup panjang, butuh konsentrasi, butuh juga stamina untuk terus memberikan terbaik buat teman-teman semua di rumah. Amin. Semoga terus membaik perkembangan e-sport dan juga PUBG Mobile, baik itu untuk Indonesia dan juga untuk internasionalnya. So, kita harus luruskan kembali karena sudah masuk untuk menit ke-6 dan pergerakan Blue Zone yang pertama. Back to the beat, back to the game. Dari GD, sudah keluar dari Milta, mereka rotasi cepat. Ini kayaknya rotasi GD bakal lebih cepat daripada Bigetron lagi sih. Ya harusnya iya sih kan, dari GD langsung melewati perbukitannya, langsung menuju ke arah rumah-rumah di sekitar Cekungan Dewa. Dan mereka sekarang langsung melakukan setup kali ini ya. Menuju dekat dengan area school. Gue nggak tahu dari GD apakah mereka berencana untuk lebih jauh lagi splitnya. Karena depan mereka kan ada rumah-rumah yang rumah biru 2 tuh. Betul. Itu bisa diisi. Dan juga total elim mulai terpantau kali ini. Satar, Daybot, ini kayaknya lagi balapan nge-sprint berdua deh. Yoi, 55 dan juga 54 untuk total elimination. GD menjadi salah satu tim yang punya 2 perwakilan di top 5 elim kita. Ya, ada lain semua 1. Oh astaga, gua ngelihat sama-sama Thailand gitu, tapi pas dilihat lagi ternyata Infinity dan juga MS Konburi menyumbangkan 1 pemain dari kedua tim tersebut. Secret yang tadi sempat kita bahas bahwa dulu mereka mendapat julukan tim senja karena mereka suka banget untuk rotasi ke arah sebelah kiri map. Kalau kita berbicara tentang Erangel zaman dulu pada masanya. Iya, dengan roster yang total beda. Betul, sebelum adanya Matoy bahkan pada kala itu. Iya, itu ya mungkin buat anak-anak ini ya, anak-anak OG dulu ya. Anak-anak old school semua tahu bahwa TS ini rosternya dulu total berbeda. Bener, ini udah bener-bener kayak perombakan total. Dan ada sedikit flashback yang ada di Miramar tadi, di mana Secret melakukan close combat dengan begitu yakin, bertemu dengan Stalwart tadi yang sayangnya tadi nggak sampai kelar karena masih ada top dari Stalwart yang harusnya tadi bisa diratain sama tim Secret. Betul, tapi Secret ya, gue rasa mereka hebat banget gitu mencari pemain-pemain muda. Dulu ada Boy yang OP, sekarang ada Kid yang OP. Ini kalau kata orang-orang, sebenarnya line up-nya sebelum ada Kid kan berarti Yuhai yang dipakai kan ya? Yuhai Boy. Yuhai Boy. Sekarang Kid yang masuk. Sekarang Kid. Kehilangan Yuhai, mereka mendapatkan bener-bener pengganti yang 11-12 dengan Yuhai lah. Iya. Dari segi kualitas, firepower-nya, dari time pick dan segala macamnya, game sense-nya juga itu bener-bener bagus banget. Berarti scouting-nya dari tim Secret ya itu luar biasa banget. Menemukan bakat-bakat muda gitu yang bisa dikembangkan. Bahkan kayak lepasin 1 bintang, dapat bintang baru gitu mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka pede dengan tim mereka. Lu ngerasa ngeliat Secret kayak ini gak sih, kayak BTR-nya di Indo, itu tim Secretnya di Malaysia gitu, yang mengumpulkan beberapa anak-anak muda yang sekiranya bagus banget perkembangannya untuk dijadikan regenerasi tim tersebut. Yap, itu menurut gua seimbang sih mereka. Tapi tentu ini bukan cuma untuk 1 tim, 2 tim doang. Gue rasa dari semua tim udah mulai harus mikirin regenerasi mereka. Harus. Ambil pemain kelima itu nggak harus selalu untuk rolling doang gitu kan. Bisa juga untuk dikembangkan. Misalnya kayak tim, kalau di Indo contoh NFT gitu. Mereka ambil PO-PO kan. Dan mereka itu kasih dia pengalaman bermain juga. Agar ya mungkin 1 hari bisa jadi pemain bintangnya mereka. Betul, sekarang kalau gue rasa di Indonesia udah banyak banget sih. Ada beberapa tim yang sudah ngebuat akademi mereka juga yang tidak terpublikasi. Tidak mungkin kita sebutkan juga karena ada banyak banget tim di Indonesia yang sudah membangun akademi mereka, membangun komunitas mereka dengan begitu banyak. Ya itulah yang nantinya bakal menjadi regenerasi pro player PUBG Mobile di Indonesia. Tapi berbicara kembali tentang PMGC yang saat ini masih berjalan, di mana Stalwart yang mengambil bagian jembatan sebelah kanan langsung saja melewati bagian bawah dari area farm. Tidak ada gangguan dari Bigetron karena tadi Bigetron kalau nggak salah langsung tusuk sedikit ke arah tengah. Tadi sempat berpapasan dengan GD namun nggak ada baku tembak di antara kedua tim Indonesia.
checkpoint terlebih dahulu dari Salward. Nggak ingin buru-buru juga nih area yang kosong. Mungkin mereka bakal diam dulu di sini sementara mengirimkan satu pemain lagi untuk semakin nge-scout ke arah depan. Iya, tapi harusnya area farm memang cukup kosong sih. Mengingat tadi kan mayoritas tim itu turun di, kalau kita ngomongin farm ya, tempat turun kan cuma rumah 12, farm dan juga di area Milta. Tapi lagi-lagi Infinity bertemu dengan counternya mereka, yaitu ada tim 628 Hyuyang menemukan seorang Nuzi. Dan gue mulai mikir loh pas, ini Infinity kok pede banget. Gue bingung gitu, mereka udah kepotong kayak gitu tuh gak cuma satu kali gitu. Udah berkali-kali, tapi mereka, oke kita coba lagi jembatan sebelah kiri. What? Terus kayak, tadi gue mikir ya jujur ya, mereka bakal lebih perhatiin ke arah GD dan juga BTR yang memang mainnya rotasi cepat. Betul. Lalu mereka lewat jembatan kanan. Tapi setelah sekali, 2 kali, 3 kali menurut gue, kalau masih kejadian lagi sih udah harus jadi evaluasi berat sih buat mereka sih. Mungkin karena mereka lebih pede kalau mereka rotasi lewat jembatan sebelah kiri kali. Menurut gue ya, karena mungkin itu area yang lebih banyak mereka bisa mainkan dibandingkan ke arah sebelah kanan. Lo kalau ingat kanan ya, itu BTR berarti ada GD juga, terus ada TJB juga. Terus lo bakal ketemuan sama MS Konburi sama DRS juga yang datang dari daerah Yasnaya. Jadi kayak mungkin udah terlalu banyak banget tim-tim yang ada di bagian kanan. Jadi kalau kiri mungkin yang bakal ketemu sama lo ya 628 lagi. Tapi entah kenapa gitu, beberapa kali ketemu di jembatan kiri dan mereka yang dirugiin. Apalagi Nuzi gak ada kapoknya loh ketemu sama 628 di kiri. Masalah gini pas, kalau kita ngomong dari sisi kiri ya, STE bisa kok lewat jembatan kanan, lewatin bawahnya farm, masuk ke kiri. Kenapa dari tim Infinity nggak bisa ngelakuin hal sama? Gue bukannya meremehkan atau gimana ya, tapi menurut gue sekelas Infinity sayang banget gitu kehilangan apalagi Nuzi gitu. Salah satu aim besar mereka sayang banget kehilangan player, padahal tuh jadi pola gitu. Mereka gue dipotong, sekali 2 kali Dari Infinity gue curiganya mereka tuh mikir enggak lah STE nggak mungkin sekian itu lah. Nggak mungkin lah berkali-kali gitu kan. Nggak mungkin lah. Kata STE sangat mungkin bro. Kata siapa bro? Tolong jangan terlalu berharap ya. Karena harapan yang terlalu besar biasanya bikin sakit hati yang terlalu besar juga. Kenapa tuh? Ya gimana kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kan pasti bakal sakit hati banget. Makanya sering kita ingetin buat teman-teman yang benar-benar menjadi fans sebuah tim. Ya lu boleh gitu, tapi batasin kecewanya gitu. Kecewa secukupnya aja karena tidak selamanya tim yang lo favoritin nyenengin lo terus. Iya. Ini kan PUBG Mobile lu bisa ngelihat tim itu 2 kali tusun atau bisa WWCD terus-terusan, stabil terus-terusan, itu juga bergantung dengan tim-tim lain dan tentunya zona yang nantinya bakal menentukan nasib mereka juga. Iya, tapi tentu ya kita melihat ini perkembangan dari meta sendiri. Terlihat semakin banyak tim yang mengerti kondisinya gitu loh pas. Iya, kayak betul. Gue tahu gue gak bakal WCD, gue tahu mungkin gue gak bakal selamat masuk ke zona, it's okay. Gue bakal maksimalin game ini dengan cara misalnya nge-elim semua tim di pinggir-pinggir zona. Dan itu menurut gue yang menjadi perkembangan sekarang di mana jarang ada tim yang pulang dengan tangan kosong. Jarang banget. Minimal bawa modal lah. Satu lah ya seenggaknya. 1-2 poin. Bahkan kalau kita lihat sekarang di weekly-nya, sudah banyak tim yang bisa ibaratnya main konsisten meskipun konsistennya itu misalnya di 4-5 poin seronde. Jarang mereka tusun 0-0-0 poin terus. Iya sih benar. Walaupun kayak kita lihat ada beberapa tim yang mungkin kayaknya belum maksimal banget dari 15. Mungkin kalau kita berkaca dengan minggu pertama mungkin Nikma kali lah ya. Nikma yang waktu itu hanya mendapatkan beberapa belas poin doang untuk di 15 match yang dimainkan. Bahkan 15 match lah dalam satu kali super weekend mereka tidak terlalu bagus. Puluhan sih, 47 kalau nggak salah. 47 total poin lah yang dikumpulkan sama Nikma untuk di super weekend yang pertama. Tapi kali ini GD yang masih berada di arah sekitar farm, di mana ini adalah tempat yang sudah ditinggalkan oleh pemain dari Bigetron dan baginya bakal ngepot, bakal mundur kali ini. Pika hampir ter-knockdown di arah rotasinya dia, tapi untungnya masih terselamatkan dengan sebuah gundukan kecil. Iya, tapi lihat TJB pun kali ini sudah ada dekat dengan posisi mereka. Ini dari seberang gunung, enggak, sejajar. Jangan di STE kali ini. STE tampaknya dikunci karena ada GD, kiri ada TJB. Sekarang mereka dalam posisi yang cukup disulitkan. Dan TJB enggak cuma di satu angle, mereka menyebar tepat di depan mereka. Dan Hyuyang bertemu dengan Hamodi dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ini Nikma tuh spesialis HBD nggak sih? Kalau di Pochinki banyak banget atau korban HBD dia di Pochinki. Gue setuju banget. Mereka itu benar-benar memaksimalkan area Pochinki. Karena jujur pas, kalau kita lihat di berbagai negara, Pochinki itu suka ditinggalkan di awal-awal. Even di Indo gitu, gue melihat polanya ya. DU, Nero yang ngisi area Pochinki, setelah looting cabut. Mentok-mentok cabutnya ke area bangunan gereja. Betul. Tengah-tengah kota itu pasti kosong, makanya banyak yang suka ngisi buru-buru gitu tim-tim dari luar. Tapi dari tim Nikma Galaxy, mereka berbeda. Mereka nggak lepasin Pochinkinya, mereka tunggu di dalamnya. Betul. Tapi faktornya ini nggak sih bro, kalau kita ngomongin Pochinki yang ditinggalin cepat gitu untuk early lootingnya,
Mungkin karena itu ada di tengah-tengah circle. Terus bagian sekitar Pochinki kan semuanya perbukitan. Lu terlambat keluar, terus tiba-tiba Indifar masuk itu bakal kelok banget dan lu bakal susah buat keluar. Tapi bentar, lagi menganalisa area Pochinki, fight kayaknya bakal mulai pecah kali ini di mana TJB bertemu dengan DRS. Ada lemparan granat, Splash bisa masuk bersama seorang Bambu. Seorang diri aja ada backup dari bagian belakang, namun sepertinya Bambu masih berjuang seorang diri dan granatnya connect. Nima pun tumbang dan AJ dipaksa mundur ke belakang. Ini menjadi sebuah tamparan keras ke arah DRS, bahkan Nima pun dipulangkan ke arah lobby. Iya, ternyata dari seorang Bambu dia bertahan dengan sangat baik. Dia memiliki ketenangan yang tinggi banget ya pas ya. Di push 2 dia malah langsung dapetin 1 knock, 1 N ke arah lawan. Tapi Manhan sekarang langsung dipulangkan ke arah lobby juga, membuat fightnya semakin sengit di antara DRS dan juga dari tim TJB. AJ masih menjaga area dia, menjaga bagian low ground, tidak membiarkan tim lawannya untuk nge-push ke arah dia. Bambu masih terpisah di 2 member lainnya, tapi dari Gelsen bakal berhadapan dengan 2 pemain TJB sekaligus yang tertumbangkan kali ini. Menyisakan 2 pemain DRS bertahan kali ini. Ya tapi posisinya susah banget gitu karena udah ke sandwich oleh setup dari TJB. Bahkan AJ mau kabur tembakan dari bagian belakang. Kali ini sport car dia masih bisa ngebut menghindar tembakan dari kanan, namun ternyata Bambu masih punya angle untuk mendapatkan pemain terakhir dari DRS, dan DRS pun menjadi tim pertama yang hilang di game Erangel kali ini. Wah, dan zona semakin sentral lagi menuju ke area Pochinki dan sekitar-sekitarnya. Ini open field tentu menjadi salah satu inceran juga bagi mayoritas tim, karena lihat pas, nggak banyak compound yang tersisa kecuali di area Pochinkinya. Dari BTR dapetin rumah roti, dari tim DWG mendapatkan 2 rumah kecil, sisanya itu open field semua. Kecuali mau naik ke atas bagian-bagian shack ataupun di pinggir-pinggir dari tempatnya for rivals. Tapi itu jauh dari center zone-nya. Betul, dan Reject juga langsung ngambil inisiasi dengan begitu cepat. Mereka mengamankan area perbukitannya, bahkan dilewatin begitu aja. Wow, YOLO banget sebenarnya kalau kita lihat rotasi dari Reject. Dia ngelewatin Bigetron, dia ngelewatin MS Conbody juga. Beresiko untuk mobilnya meledak, tapi mereka begitu percaya diri dengan rotasi yang mereka bangun saat ini. Bahkan Reject ternyata menabrak kompon milik Bigetron. Sudah ada setup dari Yuhai dan berhasil mendapatkan 1 Yuhai. Menjatuhkan Devin dengan menggunakan granat, bahkan langsung ditabrak begitu aja. 2 down dari tim Reject, dan kali ini 1 pemain penting dari Bigetron yang ada di sebuah rumah yang dipush oleh 2 pemain masih bertahan juga tanpa adanya knockdown. Raizen di lantai 2 dengan begitu sabar menghadapi seorang Reggie yang ada di bagian lantai 1, dan granat dari Yuhai bakal dilemparkan ke bagian lantai 1-nya. Ya, kita bakal granat dilontarkan kembali sama Yuhai menuju ke arah bangunannya. Belum menemukan targetnya, tapi Reggie terkena granatnya sendiri, blunder dengan utility yang dilontarkan. Raizen menyadari bahwa ada yang kenok di bagian bawahnya, langsung mencari targetnya. Putar-putar, mencari targetnya. Vaulting kali ini bakal nge-hold, bakal spray through the smoke, through the window, dapetin 1, tapi ada revive yang terlaksana oleh tim RC. Tapi dari Sarah lumayan low, Duelo juga low, mereka belum melakukan healing, tapi diincar terus oleh tim Infinity. Wow, berarti nembakin mereka tidak hanya Bigetron ya, ada Infinity, dan kalau nggak salah tadi ada MS Conbody di bagian sebelah kanan mereka. Ini sandwich compound banget dari berbagai sisi, bahkan Duelo hanya bisa diam di bagian dalam dari mobil, dan Raizen masih membuka visionnya dari bagian lantai 2. Dan lihat granat dari Luxi connect, dapetin 1 pemain, Sarah tumbang. Duelo masih berada di bagian dalam dari mobil, dia begitu tertib dan disiplin, tidak berani keluar, dan Duelo berhasil mendapatkan 1 pemain dari Bigetron. Yuhai tumbang, bahkan Raizen juga berhasil diamankan oleh Logan. Tembakan dari Infinity yang menjadi third party berhasil memperolehkan setup dari Bigetron, dan Duelo pun berhasil memulangkan Yuhai menuju ke arah lobby. Ada tabrakan lain dari tim yang menuju ke bagian kompon ini. 6-8 join to the party. Ya, karena ini rumah high priority banget. Ini adalah rumah yang enak banget di center zone, punya vision yang cukup luas juga menuju ke arah open field, yang tentu menjadi inceran tim-tim lain juga. Gue gak kaget kalau ada tim lain yang mungkin juga mengincar tempat yang sama. Sementara kita bakal lihat dari tim BTR, tinggal menyisakan 2 member mereka yang masih aktif kali ini. Zuxi, Luxi bertahan di 2 posisi yang terpisah kali ini, tapi di lain sisi Infinity juga ditabrak oleh NGX kali ini. Betul, dan dari Zuxi juga berhasil mendapatkan knockdown lagi menuju ke arah pemain dari MSC, bahkan Pop sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih terdengar tembakan dari seorang Zuxi, harusnya bakal memberikan informasi ke arah pemain-pemain 6-8 bahwa di bagian lantai 2 ada 1 pemain Bigetron atau ada lawan yang menunggu di bagian lantai 2-nya, dan Zuxi juga tidak melepaskan angle ke arah pemain-pemain dari tim Reject. Sarah bakal diselamatkan. Duelo kali ini 2 pemain terakhir dari Reject yang saat ini masih bertahan. Dan wow, GD di arah lain, rotasinya terpotong. Ya, mereka lagi fight kali ini dengan tim STS Stalwart ya, dimana mereka bakal langsung bertempur juga, tapi Daybot menemukan seorang top kali ini. Tapi kita bakal berpindah dari tim BTR yang masih fight juga. Dapat di cancel.
cancel oleh seorang Luxy. Padahal itu golden moment. Kalau dia dapetin 2, dia nge-clear sisi kanan bangunannya, dia bisa manggil kembali Zuxi untuk nyatu lagi. Harusnya iya, tapi kalau kita perhatikan dari arah Elimination Feed, GD mulai tumbang satu persatu anggota mereka. Tadi ada Star yang dipulangkan ke arah lobby, sementara 2 pemain Bigitron yang lainnya masih bertahan untuk mempertahankan placement terbaik bagi Red Aliens kali ini. Bahkan Rico pun rata. Forevils mendapatkan sebuah Through the Smoke untuk memulangkan Rico ke arah lobby. Yap, dari Forevils kembali menemukan poin-poin tambahan lagi. Tapi dengan zona mental menuju ke arah bagian bawah, tampaknya GD sudah dipulangkan ke arah lobby. BTR masih bertahan dengan 2 player mereka, tapi kompon mereka tentu menjadi incaran tambahan bagi tim-tim sekitar. Tapi dari seorang Zuxi kembali menambah poin kali bagi timnya dengan 4 eliminasi yang sudah dikantongi oleh tim Bigetron. Betul, ini nge-split yang benar-benar tertib juga sebenarnya dari Bigetron, dan Zuxi punya survive skill yang menurut gue bagus banget. Dia seorang diri aja. Follow up dari Luxy gue yakin itu angle-nya gak terlalu bebas gitu untuk ke arah Zuxi-nya. Tapi entah kenapa setup yang mereka bangun benar-benar tertib, dan Zuxi sempat mendapatkan sebuah confirm elimination, bahkan tidak hanya sebuah tapi 2 buah confirm elimination. Dan di arah lain dari seorang Tony yang berhasil mendapatkan sebuah confirm dengan menggunakan granat. Kali ini Nigma masih membatasi pergerakan dari arah Face Clean, tentunya bakal langsung ditabrak. Ternyata 2 pemain dari tim Reject. 4 pemain gerebek sahur kayaknya berhasil mendapatkan 1, namun 2 orang ter-take down oleh 1 pemain dari Reject. Duelo bertahan seorang diri di arah lain. Kalau kita lihat Cryptix, ada El Chapo yang blunder dan Forevils bakal join to the fight. Mereka bakal tabrak compound milik 628. Ini chaos banget, sudah ada 5 tim yang bertarung untuk ada di area ini. Tapi lihat dari 628 tahu bahwa mereka bakal tabrak, dilepas. Mereka lepasin area rumahnya menuju ke area lower ground, karena mereka tahu bahwa rumah ini terlalu high priority untuk dibiarkan dijaga hanya dengan 2 player. Tapi Zuxi dengan sekarang dapatin 1, dapat confirm point tambahan bagi tim Bigetron kali ini. Betul, tapi lemparan granat juga sudah mulai bertubi-tubi. Bahkan Secret join party lagi. 3 tim saat ini berada di area compound yang sama, dan ini area yang benar-benar tipis. Secret menahan di bagian luar untuk tabrak ke arah DWG. Melakukan setup yang terlebih dahulu juga. Ada granat yang mulai dilemparkan ke bagian dalam. Fabian sedang ada di bagian toilet untuk melakukan healing, tapi lihat dari seorang Forest juga nggak berani membuat pergerakan yang terlalu banyak. Ada sedikit pengecekan yang dibangun oleh pemain-pemain dari tim Secret. Ada Kit tadi sedikit mengintip namun tidak terlalu barbar. Granat dilemparkan ke bagian dalam dan DWG masih bertahan sejauh ini. Sementara dari Bigetron tadi gua rasa mereka kehilangan Zuxi, tapi harusnya masih bisa di revive. Baru knockdown aja, dan Secret menembak dari bagian dalam, sudah mulai tabrak. Kali ini bakal gerbak setup dari tim DWG bertahan di bagian dalam, namun ternyata terspot. Satu persatu begitu barbar dan disiplin dari tim Secret. Mendapatkan 1 persatu pemain dari DWG, bahkan ada counter shot yang begitu menyakitkan. Sedikit memberikan tekanan, kali ini Forest bertahan di bagian luar dari kompon ini, bahkan terbackstep oleh seorang Forest. Dan one man show berikutnya, last man dari Secret berhasil menyelamatkan posisi untuk tim Secret. Tapi ini chance juga bagi seorang duel untuk meratakan tim Secret, tapi dia nggak mengambilnya. Dia memilih bermain pasif, dan lihat zona keluar dari area rumah-rumah ini menuju ke arah open field, menuju ke arah STE. BTR belum keluar dari panasnya fight kali ini. Mereka masih di dalam area rumah Roti, bakal berada dengan tim Forevils juga, tapi terus kali ini spray down juga dari seorang Hamodi dan kawan-kawan pun menuju ke arah lawan-lawan sekitarnya. Face, NGX masih bertahan di area Pochinki, tapi Mr. Five tertumbangkan dan trade knock dengan seorang freak dari Tony K yang melontarkan granat ke arah lawannya. Ya, ini rumah yang masih chaos banget, bakal dicek ke bagian lantai 2-nya. 2 orang bakal masuk secara bersamaan, tapi woi kamera! Please! Aduh, nggak ngeliat tadi pick up seperti apa yang dilakukan oleh 2 pemain Secret, tapi Reject sudah selesai. Mereka dipulangkan ke lobby dengan proses bertahan mereka yang begitu lama. Tapi lihat di camp bawah kita, apakah dari tim Face bakal fight dengan tim NGX. Spray down dilakukan, trade knock terjadi juga. Lord menemukan seorang Tony K, tapi tampaknya NGX Face benar-benar pukul-pukulan di luar area Pochinki. Gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau ngasih space, dua-duanya hantam terus. Ini nggak ada yang mau gencatan senjata dulu gitu buat rotasi, karena semuanya bakal komit dalam melakukan fight mereka. Fredo butuh healing, tapi dia punya aid kit. Dia punya aid kit, dan Face Clan pun rata ternyata belum. Mereka nggak mampu lagi untuk menahan damage yang begitu banyak. Secret YOLO move, mereka menuju ke bagian tangan dari zona, tapi kali ini mobilnya meledak dan itu malah menyelamatkan Kit, tapi tidak dari angle ya seorang Zuxi. Lagi dan lagi, entah kenapa Zuxi selalu punya angle ke arah tim yang mengamankan area open field. Tapi lihat sekarang top 7 sudah terlihat, dan granat depan muka menampar seorang Mela, menjatuhkan dia. Dan kali ini dari tim Infinity tinggal menyisakan 1 member mereka, Logan, yang lagi ngumpet di Broken Shack seorang diri. NGX sudah mengantongi 10 eliminasi. Gila men, itu bener-bener the real granat depan komuk ya. Udah bener-bener the real granat depan komuk tadi, bener-bener menyakitkan banget. Dan Luxy kali ini bermain di bagian luar, tentunya ada granat dilemparkan ke arah dalam. Gak masuk granatnya.
Kenok diri sendiri, ya, oke. Granatnya nggak masuk ternyata untuk ke arah bagian Shake yang ditempati oleh seorang Zuxi. Oke, tampaknya Luxi dan kawan-kawan masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Pemburu melempar granat, tapi belum menemukan targetnya. Malah dia harus mundur ke ini dari tim NGX. Mulai bertemu dengan tim STE juga dengan Hamodi. Freak tertumbangkan 2 player mereka. Dan dari BTR terus menambah poin-poin tambahan. Masuki top 7 kali ini 7 eliminasi kantongnya oleh tim Bigetron. Betul sekali, 7 tim tersisa juga untuk sementara ini. Masih ada Trudel Smoke juga dan Action. Terlalu overpick dari bagian dalam tadi berhasil dimanfaatkan dengan bagus oleh lawannya. Counter shoot yang begitu rapi. Mendapatkan seorang Action Smoke setup untuk menyelamatkan Terkan yang ada di bagian lantai 2. Tapi Zuxi terknockdown di arah yang lainnya. Berarti Bigetron hanya mengisahkan seorang Luxi yang menjadi last man standing untuk Red Alien saat ini. Yang sudah ada di bagian ladang gandum yang tidak ditaburi coklat. Oke, dari Luxi bakal bertahan seorang diri. Dapatkah dia meningkatkan placement point dari timnya? Karena lihat, yang tinggal single player cukup banyak. Dan tampaknya dari Pika menemukan seorang Freak kali ini. Tapi itu bakal dari Modifal. Spray down, Sunan bakal bertahan. Masuk ke deepnya lagi. Dan coba untuk bertahan di bagian lower ground. Tapi dari seorang Luxi memberanikan diri keluar dari pertahanan. Dapetin 1 elim plus naik 1 peringkat juga. Sementara waktu ini di mana Infinity, SZ, STE dan juga BTR menjadi 3 tim dengan solo player yang bertahan. Ya, Luxi gua rasa dia udah harus sabar sih. Harus bener-bener disiplin dalam memberikan tembakannya. Dan top 5 kali ini untuk Red Aliens Ball. Teman-teman jangan lupa untuk kasih hashtag Pride, Gaspol, BTR Win dan juga Gede Obat di live chat sekarang juga. 5 tim tersisa dan kakinya kelihatan. Luxi pun harus dipulangkan ke lobby. Nice try untuk Indonesia di game yang ketiga. Nice try banget dengan jumlah elim yang begitu banyak. Dengan juga placement top 5. BTR mendapatkan double digit point di ronde kita yang ketiga. Dan tentunya menjadikan game ini game yang cukup baik, cukup maksimal oleh tim BTR. Mengingat banyaknya tim yang menabrak ke arah kompon mereka. Wah itu kompon bersejarah sih gua rasa. Oh ini Epi bakal menjadi santapan banget. Tapi tappingnya masih belum terlalu on point. Action hanya memberikan cicilan damage belum sampai mendapatkan fix knockdownnya. Oke, dari Epi bakal terus dikunci oleh tim STE. Tapi di lain sisi dari seorang Sunan juga harus merangkak ke arah depan. Coba mengamankan posisi dalam area zona yang kali ini terus dipantau kali ini oleh lawannya. Tapi Epi tahu bahwa perjalanannya susah. Mending tarik kaki orang lain naik 1 peringkat. Sekaligus langsung dapetin 3 poin secara instan. Tapi lain sisi dari NGX masih punya 2 player mereka. 10 elim dikantongi minimal. Mereka punya 20 poin ronde ini. Ya betul, poin yang mereka kumpulkan banyak banget untuk di Wrangle kali ini. Sementara Nigma bakal bergerak secara perlahan-lahan, step by step untuk maju ke bagian dalam dari zonanya. Kembali lagi melakukan setup di bagian pinggir circle yang ke-7. Karena Bluezone juga sedang bergerak kali ini untuk memepet dan munculnya circle yang kedua. Tidak berani naik ke sebuah gundukan. Angle-nya benar-benar kebuka tadi. Bahkan semua tim begitu tertib dan Pika terspot sebuah confirm shot dari arah pemain-pemain For Rivals. 1 tumbang dari Stalwart. Yap, ini Prawn Gaming. Ini benar-benar siapa yang menemukan targetnya duluan bakal menang. Dan sekarang dari tim For Rivals dengan 2 player tersisa. Pelan-pelan mereka ke arah depan. Pelan-pelan dia mencari lokasi lawan-lawannya. Tapi dari Rauf tahu bahwa ini posisi sangat sulit. Bakal bertahan di tengah-tengah ladang. Dan bakal langsung Prawn kembali setelah menemukan targetnya kali ini. Dan lihat, 1 by 1 player berjatuhan. 1 by 1 player dipulangkan ke arah lobby. Tapi 3 tim masih bertahan hingga masuki late circle kali ini. Counter shoot yang bagus banget flow dari Nigma. Tadi ada trade knock antara For Rivals dan juga tim Nigma, di mana kali ini 1 untuk 1 pertukarannya dan Action ada di depan seorang Epi. Bila pertembakan dari Epi masih bersabar, sebuah trigger disiplin yang lagi-lagi kita lihat flow. Untuk di hari yang kedua, Super Weekend yang kedua, Epi masih benar-benar bersabar dan akhirnya bakal ditembak pertukaran seorang Action. Namun hitmarknya lepas, tidak benar-benar connect 100% damage-nya karena Action disapu ke bagian kiri, membasmi sebelah kanan, malah tembakan pertukaran seorang Scry dan mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi belum menemukan Action yang masih bertahan. Takutnya Epi ngira itu player yang gua incer tadi. Karena dari lawannya itu masih ada 1 player yang hidup, bisa melakukan healing dan Action ada tepat di depan seorang Epi. 1-on-1 on 1. Ini dapat reset armor loh. Dapat reset armor, dapat healing juga untuk seorang Action. Kembali imbang nih battlefieldnya. Ya, Action saat ini berada di balik sebuah supply atau airdrop. Ini sebuah defensif yang menurut gue bagus banget. Dan Epi kayaknya nggak sadar kalau di belakang sana ada 1 pemain dari Stalwart yang tersisa, di mana ada Lord juga di bagian belakang sana. Ada tembakan dari Lord. Through the grass kali ini menuju ke bagian pemain dari tim For Rivals, namun masih belum bisa connect. Dan what? Sebuah Groza yang dipakai berhasil menumbangkan 1 pemain dari tim For Rivals, namun tembakan dari pemburu masih belum bisa mendapatkan seorang Action. Action tak kenapa ini badannya licin banget flow. Wah, tapi lontaran Molotov menuju ke arah seorang Action terbakar. Panas. Kamera roll action dan tampaknya dia dipulangkan ke arah lobby kali ini. Dan tinggal menyisakan 2 tim, tampaknya dari NGX, dari For Rivals. 1-on-1 situation. Lord meliminasi dikantongi. Dapatkah dia mensecure WWCD bagi timnya kali ini? Atau akankah ini menjadi WWCD pertama dari For Rivals? Ternyata tidak.
dari tim NGX berhasil mengantongi winner-winner chicken dinner dengan total 12 eliminasi pada game kali ini. Betul sekali. Ini jumlah elimination yang menurut gue begitu banyak, ditambah lagi dengan poin BBCD mereka berarti ada 27 total poin yang dikumpulkan oleh Nigma Galaxy di game yang ketiga pada hari ini. Oke, ini adalah WWCD kesekian kali ya bagi tim Nigma Galaxy dengan perolehan elim yang cukup mengerikan. Betul. 12 elim dan tentunya akan membuat mereka semakin kokoh untuk ada di puncak klasemen minggu ini.